mengingatkan kita semua pada suasana hampir 20 tahun yang lalu menjelang Pilpres 2004. PKS bergabung dalam koalisi untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI 2004, dan apa hasilnya? Kemenangan. Ya memang Partai Demokrat punya keunikan. Contohnya apa? Dia berdiri 2001, terdaftar 2003, menang Pilpres 2004. Di tahun itu, tahun 2004, dan apa hasilnya? Kemenangan. Setelah dia menang Pilpres, berikutnya anggota KPU-nya menjadi Menteri Kehakiman, lalu satunya kemudian menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, sementara dua anggota KPU 2004 itu menjadi tersangka korupsi. Seperti dulu ketika 2004 hingga 2014, selama 10 tahun kita punya Presiden SBY. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Memang karena para tersangka adalah kebetulan juga para aktor di dalam iklan kampanye anti korupsi Partai Demokrat. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Kita punya Presiden SBY. Kita punya menteri-menteri di jajaran kabinet yang selalu memikirkan dan memperjuangkan nasib masyarakat kita. Tercatat ada 5 menteri Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Presiden SBY yang terlibat korupsi. Ada mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng yang juga kader Partai Demokrat. Andi terlibat kasus korupsi proyek kompleks olahraga Hambalang di Bogor. Di persidangan, hakim memvonis Andi 4 tahun penjara. Dulu Partai Demokrat yang membantu rakyat kecil, bahwa banyak sekali permasalahan masyarakat hari ini. Orang yang menuduh segala sesuatu tanpa dasar, tanpa mau membuktikan. Nggak jelas angkanya, nggak jelas siapa yang dituduh, pokoknya ngomong. Pokoknya nyerocos saja, itu gaya mabok. Harga-harga bagaimana Bapak Ibu? Mahal. Harga BBM bagaimana? Harga kebutuhan pokok bagaimana? Penghasilan bagaimana? Kurang. Punya utang nggak? Utang buat apa? Nah, kalau dia bilang tadi mabok, yang mabok itu nuduh BBM zaman Jokowi lebih mahal kenaikannya dibandingkan zaman SBY. Menuduh bahwa 70%, 80% infrastruktur dibangun oleh SBY, Jokowi cuma gunting pita. Itu gaya mabok. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenang momen saat Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi partai pertama yang bergabung dalam koalisi untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai capres pada 2004 silam. Anies mengatakan saat itu SBY akhirnya memenangi Pilpres 2004. Adapun Anies menyampaikan hal itu di tengah ribuan kader PKS dalam apel siaga 2023 di Stadion Madia GBK Senayan, Jakarta pada Minggu 26 Februari 2023. Anies mengaku bersemangat bisa melihat para kader PKS. Semangat ini mengingatkan kita semua pada suasana hampir 20 tahun yang lalu menjelang Pilpres 2004. Apakah masih ingat, di tahun itu, tahun 2004, PKS adalah partai yang pertama kali tergabung dalam koalisi untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2004. Dan apa hasilnya? Kemenangan, ujar Anies Baswedan. Pilpres tahun 2004, SBY berpasangan dengan Yusuf Kala berhasil keluar sebagai pemenang pemilu. Mereka mengalahkan kandidat lainnya yakni Wiranto Salahuddin Wahid, Megawati Soekarno Putri Hasyim Muzadi, Amin Rais Siswono Yudhoyono, dan Hamzahas Agung Gumelar. Anies mengklaim ketika berhasil memenangi kontestasi Pilpres 2004, SBY langsung melakukan perbaikan dan perubahan. Menurut Anies, semangat dukungan PKS untuk SBY pada 2004 tetap terasa ketika PKS memutuskan untuk ikut mengusungnya menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017. Perjalanan yang dipupuk melalui perjuangan hingga mengakar dalam dan bertumbuh tinggi. Perjuangan kita saat itu seakan seperti yang kecil melawan raksasa, tutur Anies. Kemudian, kata Anies, kader-kader PKS juga tidak ciut ketika dihadapkan dengan angka survei yang buruk. Semangat para kader PKS justru semakin berlipat ganda sehingga bisa menghasilkan kemenangan, tutur Anies Baswedan.
Alhamdulillah, perjuangan besar saat itu kembali menghasilkan kemenangan. Saat itu kita mulai bersama-sama PKS membuktikan bahwa kemenangan bukan soal logistik, bukan soal kekuasaan semata. Tapi ini soal kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan pada kemenangan pada kita semua. Jelas Anies Baswedan. Selain itu, Anies mengatakan PKS menjadi partai yang terus mendampinginya ketika 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia mengungkapkan PKS juga selalu mendampinginya, mendukung, serta memberikan pengawalan seketat mungkin. Alhamdulillah, keberhasilan kita semua bekerja telah membawa perubahan di Jakarta, memastikan Jakarta bangkit melewati masa pandemi, bangkit melewati berbagai krisis lain yang silih berganti, dan mendorong munculnya karya-karya dan kebijakan-kebijakan yang mendobrak, ungkap Anies Baswedan. Kini PKS telah memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan menjadi bakal Capres 2024. Berbeda dengan Anies Baswedan, politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu justru menganggap kemenangan SBY di Pilpres 2004 penuh dengan kecurangan. Hal itu diungkapkan Adian Apitupulu menanggapi tudingan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang menyebut ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan adil. Menurut Adian, tidak hanya PDIP, semua pihak harus menjawab atas tudingan tersebut. Semua pihak harus menjawab, KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai wasit, dan masyarakat. Ujar Adian menanggapi pentingnya menjawab pernyataan SBY tersebut. Adian menggambarkan pernyataan SBY tersebut seperti menggambarkan apa yang pernah Demokrat lakukan di era kepemimpinan SBY. Biasanya kalau orang pernah berbuat curang, dia akan khawatir. Jangan-jangan orang lain akan melakukan hal yang sama seperti yang pernah dia lakukan, kata Adian. Adian mengatakan jika Partai Demokrat lahir pada tahun 2001, menang pemilu 2004, disahkannya 2003. Pertama dalam sejarah, ada komisioner KPU jadi ketua partai, ada yang jadi Menkumham, sindir Adian Apitupulu. Pada Pilpres 2004, SBY dan Partai Demokrat membuat gebrakan dengan memenangkan pertarungan tersebut, meski muncul sebagai pendatang baru. Dengan kampanye yang panjang, sulit fenomena SBY untuk muncul lagi. Dulu waktunya pendek, jadi bisa. Lagi pula masyarakat sudah terdidik dengan adanya pilkada. Oleh karena itu, kalaupun dia seorang tokoh baru dan mengiklankan dirinya kemana-mana, masyarakat tidak akan tertarik selama dia tidak memiliki prestasi, ujar pengamat politik CSIS Indra Ciptilian kepada wartawan. Sementara itu, Direktur Eksekutif CSIS Dr. Hadi M. Susastro mengatakan SBY sebenarnya bukanlah tokoh baru dalam percaturan politik Indonesia. Pada pemerintahan Gus Dur, SBY pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan, dan saat pemerintahan Megawati dia menjabat sebagai Menko Polhukam. Selama ini saya tidak pernah melihat menteri atau tokoh politik yang muncul hampir setiap hari di televisi seperti SBY. Jadi dia bukan tokoh baru, jelas Hadi. Sementara itu, menanggapi pidato Anies di Rakernas PKS, Ketua Fakta Jakarta, Aziz Tigor Nainggolan, memberikan kritikan keras kepada bakal Capres 2024 Anies Baswedan yang menjiplak slogan Jakarta yang dibuat oleh penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. Tigor menilai aneh karena pendukung Anies awalnya banyak mengkritik slogan sukses Jakarta untuk Indonesia, justru diciplak Anies Baswedan sekarang. Slogan Jakarta tersebut ketika diluncurkan oleh Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono banyak dikritik oleh pendukung Anies Baswedan. Tetapi slogan itu sekarang diciplak Anies untuk kampanye Pilpres dirinya, ujar Tigor kepada wartawan. Pada Senin 27 Februari 2023. Anies, kata Tigor, mengklaim slogan Jakarta tersebut cocok dan sesuai dengan dirinya, menganggap dirinya berhasil 5 tahun menjadi Gubernur Jakarta. Karena Anies merasa bisa memimpin Indonesia mendatang, Tigor pun mengkritik klaim keberhasilan Anies Baswedan di Jakarta tersebut. Keberhasilan Anies, apa rupanya 5 tahun menjabat Gubernur Jakarta? Kemacetan Jakarta tetap macet total sampai sekarang. Mana proyek rumah DP 0 rupiah?
bangun Jakarta International Stadium atau JIS dari APBN, tapi tidak mendapatkan pengakuan dari FIFA sebagai stadion pertandingan sepak bola, ungkap dia. Sodetan Ciliwung 5 tahun oleh Anies dibuat mangkrak 5 tahun dan diselesaikan oleh Gubernur Jakarta sekarang, Heru Budi Hartono. Begitu pula pembuatan normalisasi Ciliwung sepanjang 17 km juga oleh Anies dibuat mangkrak dan diselesaikan oleh Gubernur Jakarta sekarang, Heru Budi Hartono, tutur Tigor. Lebih lanjut, Tigor menilai Anies Baswedan salah menafsirkan slogan Jakarta, sukses Jakarta untuk Indonesia yang dibuat oleh Heru Budi. Menurut Tigor, sukses Jakarta untuk Indonesia yang dimaksud adalah prestasi pembangunannya kota Jakarta, bukan kesuksesan seorang dirinya Gubernur DKI Jakarta.